dan rahmat yang banyak pada malam ini, karena dimanapun majlis itu berada dan dimana itu majlis, dia majlisnya itu majlis khair, dia atau majlisnya itu akan dipenuhi dengan rahmat Allah. Alhamdulillah telah selesai dalam pembahasan haji kemarin, dan sekarang ini akan membahas tentang bagaimana caranya kita tilawah Quran, yaitu membahas tentang bagaimana kita membaca Al-Quran, bagaimana adab kita membaca Al-Quran, dan bagaimana kita menanggapi baca Qurannya kita, dan bagaimana sebaik-baiknya kita membaca Al-Quran itu. Dan yang pertama yaitu Al-Fatihah kepada Syaikhul Kitab, supaya menghadirkan beliau di majlis ini dan seakan-akan beliau yang menasihati kita ini. Padahal Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, jalanallahu wa iyyakum min al-kitabil aziz al-tilawati al-mu'minina bil hafidina lahu mahfudin bih al-muqimina lahu qa'imin. Anna tilawatul Qur'an al-'azim min afdhalil ibadati wa 'azamil qurbat wa ajalil ta'at wa fiha ajrun 'azim wa thawabun karim. Qala Allah Ta'ala, innal ladzina yatluna kitaballahi aqamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihim ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurur rahim ghafurun syakur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah wahai sebagian ikhwan, sebagian saudara, wahai kebanyakan saudaraku, semoga Allah menjadikan kita dan kalian dari orang-orang yang selalu membaca kitabnya yang mulia sebetul-betulnya baca. Jadi apa yang mendoakan kita di awal pembahasan yaitu apa? Semoga kita ini jadi orang yang istiqomah di dalam membaca, dan bukan hanya istiqomah, dan kita ini menjadi orang yang bagus bacaannya. Al-mu'minina bil hafid, orang apa? Dan salah satu mukmin yang dia itu apa? Menjaga maksudnya apa? Tidak lalai atas membaca Al-Quran, dan apa? Mahfudin bi, orang yang dijaga oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Orang yang dijaga oleh Al-Quran ini seakan-akan kita, pergerakan kita, ucapan kita, sikap kita itu langsung diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena kalau orang sudah sering baca Al-Quran itu akan terbersih di hatinya apa-apa yang tentang syariat. Nanti ini kalam Allah tentang ini, nanti kalam Allah tentang ini. Jadi apa? Seakan-akan kita dijaga oleh Al-Quran. Karena apa? Kita menjaga bacaan Al-Quran. Wal muqimin lahul qa'imin, orang yang apa? Yang mendirikan syariatnya, menjadikan syariat yang di dalam Al-Quran, dan apa? Orang yang menyebarkan syariat dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya tilawah Al-Quran, membaca Quran yang azim, yang mulia, adalah paling afdolnya ibadah, dan paling mulianya, paling agungnya berubat. Paling agungnya yaitu apa? Mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dan apa? Wajalah taat, dan paling besarnya yaitu ketaatan. Jadi apa? Di dalam semua amal, dari salah satu afdaliyah amal-amal yaitu apa? Membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran itu sendiri kalamnya Allah Ta'ala. Dan mengapa dia
kenapa afdol Al-Quran ini? Karena Al-Quran ini langsung diajarkan oleh Nabi SAW. Dan memang banyak dari hadis-hadis Nabi yang mengatakan paling afdolnya yaitu Al-Quran. Amal-amal yang paling afdol yaitu Al-Quran. Dan di dalam baca Al-Quran itu fiha ajrun azim. Di dalamnya itu pahala yang besar, wa thawabul karim, dan pahala yang mulia di dalamnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyerupakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Syukur. Maksudnya apa? Di sini dikatakan orang-orang yang membaca itu seakan-akan berdagang dengan Allah. Maksudnya dagang yang tidak akan rugi. Maksudnya gimana dagang yang tidak akan rugi ini? Dagang yang akan tidak rugi ini sudah kita tidak bodoh dapat untung. Nah, itu namanya dagang yang tidak rugi. Karena apa? Kita membaca Al-Quran, kita tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak bodoh dubi. Atau ya mungkin kalau Al-Quran kan, apalagi zaman sekarang Al-Quran ini gratis. Biasanya datang dibagi-bagi biasa Ramadan itu, atau ada orang yang dari haji itu kan bagi-bagi Al-Quran. Sekarang kan tidak bodoh sama sekali. Al-Qurannya tidak bodoh. Ya mungkin ada beberapa orang yang kepingin eksklusif itu beli yang mahal, yang ada kan sekarang kan Al-Quran macam-macam, yang ada tajwidnya, yang memang dia mungkin kepingin betul-betul bisa baca Al-Quran dengan fasih. Ada yang namanya itu. Nah, seakan-akan kita tidak modal gitu. Akan tapi dengan kita baca Al-Quran, dengan kita jangan baca Al-Quran, kita natap Al-Quran saja sudah dapat pahala. Nah, itu itu yang namanya perdagangan yang tidak rugi, tapi malah dapat untung. Waqala sallallahu alaihi wasallam, afdal ibadat ummati tilawatul Quran. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah katabat lahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. La aqulu alif lam harfun wahid, bal alif harf wal lam harf wa mim harf. Waqala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ta'ala, man syaghalahu dzikri wa tilawati kitabi an mas'alati aqtaitu afdal ma'atis sa'ilin wa fadlul kalam Allah Ta'ala ala sa'il kalam kafadillahi ala khalqi. Wa qala alaihi salatu wassalam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ashabi. Nabi SAW bersabda, paling afdolnya, paling utamanya ibadah. Maksudnya ibadah setelah wajib. Ya salah satunya kan banyak kemarin kita membahas apa itu setelah sholat wajib-wajib, yaitu kadang ada sholat witir kan sampai Nabi bersabda situ, malam witir walaisa minna. Orang yang tidak mengerjakan witir maka bukan dari golonganku. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Saking saking afdolnya itu sholat witir. Nah itu jadi banyak dari amal-amal yang afdal ini setelah wajib. Salah satunya Salah satunya baca Al-Quran ini. Kenapa Nabi mengatakan di sini paling afdalnya, paling utamanya ibadah umatku setelah wajib, maksudnya yaitu baca Al-Quran, tilawah. Dan Nabi SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari kitab Allah, maka dia ditulis satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dihitung 10 seperti ditulisnya. Maksudnya jadi kayak satu itu dikali 10. Jadi kita baca satu huruf di dalam Al-Quran itu seakan-akan satu hurufnya itu dihitung 10. Dan aku tidak mengatakan, kata Nabi, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu kata Nabi
Anda mengatakan kalau bahwa alif lam mim itu satu huruf. Akan tapi apa? Alif itu harf, alif itu satu huruf, dan lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jadi apa? Alif lam mim itu jadi 3 huruf. Dan Nabi SAW bersabda, Allah berkata, kata Nabi, barang siapa yang kesibukannya menyebutkanku, maksudnya berzikir. Ya, seperti malam ini kita berzikir. Wa tilawatu kitabi, dan apa? Membaca kitabku, kata Allah Ta'ala. Dari apa? Orang yang bermaksud. Maksudnya apa? Orang-orang ini. Jadi kayak apa ya? Jatuhnya itu kalau misalkan kita ke hamba, ke orang-orang, jatuhnya tidak ikhlas. Tapi kalau kita niat, misalkan kita zikir atau baca Quran, tapi dengan niat minta sama Allah, itu termasuk ikhlas. Bukan kita hanya sama Allah apa, kita cuma kepingin apa, semua apapun. Kalau misalkan kita minta, ya Allah, anak suki, ya Allah, itu apa? Kita seakan-akan mengharapkan selain Allah. Dan itu bisa dikategorikan apa? Dikategorikan amal kita dengan ikhlas, seperti zikir, baca Quran. Tapi apa? Niatnya minta sama Allah Ta'ala. Maka aku akan memberikan lebih yang daripada dia minta, Allah Ta'ala. Jadi apapun yang kita sebutkan, apapun kita baca Quran, kita zikir, kita niatkan dalam hati apa yang kita minta, Allah akan ngasih lebih dari yang kita minta. Dan paling afdolnya kalam, yaitu paling afdolnya kalimat, yaitu kalimat Allah Ta'ala. Seperti apa? Kalimatnya Allah Ta'ala ini kedudukannya seperti Allah dan hambanya. Maksudnya apa? Kalimatnya ini sendiri kedudukannya seperti Allah. Seperti apa? Berarti agung. Karena apa? Karena ini kalimat Allah. Kalimat Allah sebanding dengan zatnya sendiri, yaitu Allah Ta'ala. Moga alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, bacalah Quran, sesungguhnya Quran itu datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang suka bacanya. Jadi nanti kalau misalkan nanti di yaumil kiamat ini tidak ada yang bisa membela kita. Nanti yang Nabi nanti membela kita, tapi nanti yang bisa kayak lebih memudahkan kita, yaitu yaitu dengan nanti Quran datang kepada kita dan menjadi syafaat untuk kita, ataupun bukan hanya di yaumil kiamat sebenarnya, bukan hanya di hari kiamatnya, di kubur pun nanti bisa syafaat untuk kita. Apalagi orang-orang yang hafil Quran, tapi hafil Qurannya, yaitu yang hafal Quran, tapi hafal Qurannya yang dia itu betul-betul mengamalkan apa yang diisi Al-Quran. Bukan hafal Quran tapi kerjakan. Kayak waktu kayak yang kemarin itu ada kita bahas, yaitu orang hafal Quran, dia semua segala macam, tapi masuk neraka. Yang kemarin dibahas itu. Kenapa? Karena dia hatinya kepingin dianggap orang yang alim, kepingin dianggap orang yang bagus di dalam baca Al-Quran. Nah, di dalam niatan saja bisa masuk neraka orang-orang yang menyalahgunakan Al-Quran. Apalagi kalau misalkan tidak betul. Wa qala Ali karamallahu wajha, man qara'a Al-Quran wa huwa qa'id bis shalah karena lahu bikulli harfin mi'ah hasanah. Man qara'a wa huwa qa'id bis shalah karena lahu bikulli harf 50 hasanah. Wa man qara'a kharij shalah wa huwa ala taharah kana lahu bikulli harf 25 hasanah. Man qara'ahu wa huwa ala ghairi taharah kana bikulli harf 10 hasanah. Sayyidina Ali Karam wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya, berkata, barang siapa yang baca Al-Quran dan dia berdiri dalam sholat, maka Allah menghitungnya di dalam satu hurufnya itu 100 kebaikan. Jadi setiap hurufnya, kalau misalnya kita berdiri
Di dalam sholat sunnah kita baca sholat sunnah, sholat wajib. Dalam sholat kita baca Quran, setiap hurufnya dihitung 100, dicatat 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membacanya di dalam duduk waktu sholat, ya ini kalau misalkan orang duduk sholat ini tidak apa-apa, tapi dalam sholat sunnah. Kalau sholat wajib cuma orang-orang yang tidak mampu, yang orang tidak kuat berdiri, gitu, orang sudah CP. Nah ini beda lagi, bukan dikategorikan ini. Tapi ini dikategorikan bahwa orang sholat sunnah. Kalau sholat sunnah tidak apa-apa duduk. Tapi dikatakan kalau sholat sunnah duduk pahalanya separuh daripada yang berdiri. Dan ini saya mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia sholat di dalam keadaan duduk, maka di dalam satu hurufnya dicatat 50 kebaikan. Dan barang siapa yang dia membaca Al-Quran luar dari sholat, maksudnya baca Quran biasa kayak kita di Ramadan tuh tadarusan gitu, dalam keadaan suci, maksudnya sudah wudu semua, dalam keadaan suci, maka ditulis yaitu 25 kebaikan setiap hurufnya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa suci, maksudnya tidak suci, dalam keadaan hadas, yaitu hadas kecil. Kalau hadas besar tidak boleh. Hadas kecil, misalkan habis itu kami baca Al-Quran, tapi ini buat orang-orang yang hafal, orang yang hafid Quran, atau enggak ya kalau misalnya orang sekarang kan pasti dari duha sampai akhir insya Allah hafal. Nah mungkin kepingin baca pertama itu duha sampai akhir itu dalam keadaan tanpa wudu. Bagaimana? Maka ditulis bagi dia setiap hurufnya 10 kebaikan. Wa'lamu anna li tilawati adaban zahiran wa batinan wa la yakunu al-'abdu min at-ta'lil haqiqah alladziina tazakku tilawatihim wa yakunu min Allahi makan hatta yata'addab tilkal adab wa kullu man ghasura fiha wa lam yatahaqqaq biha wa la takmul li tilawatihi walakinahu la yakhlu fi tilawatihi fi thawab min thawab wa lahu fadl ala badrih. Ketahuilah, kata yang sesungguhnya tilawah yang bagus itu dalam keadaan dohir, dalam keadaan adab dohir dan batin. Maksudnya adabnya dalam hati gak pikir apa-apa, tenang dalam dohirnya yaitu dengan badan yang sakin, dengan badan yang tenang. Dan tidak ada dari hamba itu dan tidak ada bagi hamba, katanya tidak ada. Maksudnya orang yang baca Al-Qur'annya betul-betul dan dia itu tidak kosong. Maksudnya selalu membaca Al-Qur'an, tidak mungkin dia tidak mendapatkan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Dengan karena adab ini, karena baca semua itu orang ada kedudukan di sisi Allah, akan tapi orang yang tinggi adabnya dia itu akan di derajatnya itu akan tinggi dimanapun dia berada. Di manusia dia tinggi, ada derajatnya di Allah juga tinggi. Karena karena adab. Itulah maka orang-orang ini seperti Imam Syafi'i mengatakan adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Karena katanya Imam Syafi'i, al-adab daki wal ilm milih. Jadi kata Imam Syafi'i itu mengatakan adab itu daki, adab itu seperti tepung, wal ilm itu milih, dan ilm itu seperti garam. Jadi kalau misalkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kita membuat roti seperti jadi mana yang lebih banyakkan, yaitu tepungnya. Jadi meskipun di sini seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan seakan meskipun ilmu kita sedikit akan tapi adab kita bagus, maka di dalam dua sisi kita menjadi diri yang bagus, di sisi manusia ataupun di sisi
Allah Ta'ala. Famin ahamil adab akadaha ayyakuna tali fi tilawati mukhlisin lillahi ta'ala wa muridan bihi wajhi karim wa tagarruba ilaihi wa ifrasu bi thawabihi wa la yakuna mura'iyan wa la mutasani'an wa la mutazaniyan lil makhluqin wa la talaba bi tilawati syai'an min hududil ajilah wal agradil faniyati zahilah ay kuna mumtalil sirri wal qalb bi 'azamatil mutakallim azza wa 'ala wa qadir jalali khashal qalbi wal jawari hatta ka'annahu min ta'dil khushu'i waqifun baina yaday Allah ta'ala yatlu 'ala kitabi alladhi amara bihi aw naha. Dan paling penting dari adabnya dan harus apa? Ditekankan dalam apa? Dalam baca Al-Qur'an, yaitu sesungguhnya kita hendaknya kita membaca Al-Qur'an dengan hati yang ikhlas. Nah, itu satu. Dan apa? Muridan biwajillah. Kita membaca ini bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Ta'ala menginginkan apa? Itu yang tadi disampaikan tadi apa? Di dalam hati kita cuma berharap pada Allah Ta'ala dan berharap kepada manusia. Dan apa? Dengan baca Quran ini meniatkan apa? Meniatkan untuk mendekatkan diri pada Allah dan apa? Mendapatkan pahalanya. Dan janganlah engkau apa katanya? Dan mura'iyan, jadi orang yang riak dalam baca Quran. Mentang-mentang baca Qurannya enak, misalnya suaranya enak, dikencang-kencang. Sampai hati musola beneran. Biasanya gitu. Apa orang-orang kepingin dilihat, enak gitu suaranya. Sudah kedengeran kayak gitu tambah digendong. Hati-hati orang-orang yang riaknya. Baca Quran itu tidak harusnya kencang. Penting apa? Penting kita bisa baca mau pelan, mau keras. Penting apa? Hatinya ikhlas. Tapi yang keras-keras itu biasanya apa? Ingin dipuji. Hati-hati. Walau mutasanian, tidak digawe-gawe, tidak dibuat-buat baca Al-Quran. Jadi apa? Melihat apa? Ada orang itu baca Quran. Pas ada orang ditutup lagi. Nah itu gawe-gawe apa? Harap-haratan, bucu-bucuan Qurannya. Dan apa? Tidak mutazanian makhluk. Dan apa? Dengan baca Quran ini dia berharap pada manusia. Dan hendaknya jangan sampai orang berharap pada manusia. Dan apa? Janganlah engkau mengharapkan dengan bacaan ini engkau mendapatkan sebagian dari kedudukan. Maksudnya karena mungkin ya orang sekarang ini mungkin karena dia baca Qurannya enak sampai apa? Dibilang Pak Kiai kena untuk fasih. Nah ini mungkin dia dengan bacaan Quran ini dia kepingin dijadikan seperti ini. Nah itu ada banyak orang-orang seperti ini. Karena apa? Supaya dibaguskan bacaannya, dikeraskan depannya orang supaya apa? Supaya bilang Pak Ustaz, Pak Kiai. Supaya ya. Supaya apa? Supaya mendapatkan kedudukan di sisi orang-orang. Atau apa? Wa aqradul faniya zailah. Atau apa? Dapatkan kayak apa? Ya dapatkan sesuatu dapat dari dunia. Yaitu apa? Ya mungkin dapat uang, mungkin karena dia sering baca Quran sih dapat uang atau apa. Nah, kepingin difasihkan bacaannya apa? Sekarang dibaguskan bacaannya ini apa? Dengan niatan kayak ini dapat ya kedudukan, dapat misalkan dapat uang atau dapat segala macam tentang kebutuhannya misalkan. Nah, jadi kalau misalkan baca Quran waktunya butuh atau kalau baca Quran nanti kasih uang sama orang biasanya misalnya kayak gitu. Nah ini tidak boleh jadi orang yang baca Qurannya niatan seperti ini. Hendaknya orang yang membaca Quran itu apa? Penuh hatinya dengan apa? Ta'zim. Dengan apa? Ta'zim, yaitu apa? Memuliakan kalam-kalamnya Allah Ta'ala yang apa? Yang mulia dan yang tinggi. Dengan apa? Dengan khawdian, dengan rasa yang khudu. Khudu ini hati yang hadir ijalalihi, karena apa? Karena keagungannya.
khasyian qalbi, hatinya khusyuk, dan hati dan anggota badannya khusyuk. Nah, anggota badan khusyuk ini yaitu dengan cara-cara apa? Dengan diamnya hati. Kalau hati sudah tenang, maka apa? Biasanya anggota badan tenang semuanya. Kenapa? Karena tanda-tandanya hati tenang. Tanda-tandanya tenangnya hati itu apa? Tenangnya anggota badan. Hatta kanahu, dan dia kalau misalkan sudah seperti ini baca Quran itu seakan-akan di dalam khusyuknya, di dalam takdirnya itu seakan-akan Allah Ta'ala yang masih mengatakan kepada dia, menasihati di sana. Jadi dia membayangkan kalau misalkan sudah seperti ini itu seakan-akan Allah Ta'ala yang langsung menasihatinya. Seperti Allah Ta'ala mengatakan ini perintah dan ini yang dilarang. Aqwal man arafal Qur'an wa arafal mutakallim ayyakuna kadzalika wa la tam min dzalika kaifa waqad qala Allah Ta'ala law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka al-amthal yadrubuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Faidah kana hadza yakunu hal jabal ma'al jumudi وصلى به أنزل عليه القرآن فكيف يكون حال الإنسان ضعيف مخلوق من ماء والطين لولا غفل القلوب والقسوته وقلة المعرفة بعظمة الله عز وجل. Ini kata yang Hadrat diumpamakan kepada gunung yang begitu keras dan begitu kokoh. Bagaimana dia menerima Al-Quran dan dia itu terpecah belah. Dan bagaimana insan yang menerima Al-Quran, manusia yang terbuat dari air dan tanah katanya. Dan jikalau dia hatinya lalai akan ini Al-Quran ini, maka hatinya akan keras. Jadi jadi keras hatinya. Kalau misalkan orang-orang yang tidak suka membaca Al-Quran dan orang-orang yang tidak baca Al-Quran itu seakan-akan dia tidak mengagungkan Allah Ta'ala dan kalam-kalamnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan kita dijadikan orang yang istiqomah membaca Al-Quran dan dijadikan orang-orang yang disyafaati oleh Al-Quran.